Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rafli Elmijaya mewakili kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Rafli Elmijaya, Amar Bintoro, Fakhreji, dan Diki Pratama akan menyampaikan video mengenai teori perkembangan atom. Pengertian atom itu sendiri berasal dari bahasa Yunani atomos yang berarti tidak dapat dibagi. Jadi pengertian atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang tidak dapat dibagi lagi. Perkembangan teori atom. Konsep dasar atom pertama kali dikemukakan oleh Demokritus, orang Yunani, pada awal abad keempat sebelum Masehi. Menurut teorinya, suatu benda dapat dibagi menjadi bagian-bagian yang sangat kecil yang akhirnya tidak dapat dibagi lagi, disebut atom. Menurut Demokritus, atom sepenuhnya padat, tidak memiliki struktur internal, serta ada ruang kosong antar atom untuk memberikan ruang untuk pergerakannya, seperti pergerakan dalam air, udara, atau fleksibilitas benda padat. Selain itu, dia juga menjelaskan perbedaan sifat dari material yang berbeda. Atom dibedakan ke dalam bentuk, massa, dan ukurannya. Berdasarkan atom yang dibuatnya, Demokritus mampu menjelaskan bahwa semua benda terdiri dari bagian-bagian lebih kecil yang disebut atom. Namun model Demokritus ini kurang memiliki bukti eksperimental hingga mulai tahun 1800-an muncul teori-teori baru berdasarkan hasil eksperimen. Teori atom Dalton merumuskan teori yang berhasil menjelaskan hukum-hukum dasar kimia, hukum kekekalan massa, hukum perbandingan tetap, dan hukum kelipatan perbandingan. Teori Dalton menyatakan bahwa setiap unsur terdiri partikel yang sangat kecil yang disebut atom. P dari suatu unsur yang sama adalah identik. Namun atom unsur suatu benda dengan atom unsur-unsur lainnya. 2. Teori atom Joseph John Thomson. Pada tahun 1897, Joseph John Thomson melakukan eksperimen dengan sinar katoda. Eksperimen tersebut menunjukkan bahwa sinar katoda terrefleksi atau terbelokkan oleh medan magnet maupun medan listrik. Hal ini menunjukkan bahwa sinar katoda merupakan radiasi partikel yang bermuatan listrik. Pada eksperimen dengan medan listrik, sinar katoda terbelokkan menuju arah kutub bermuatan positif. Hal ini menunjukkan bahwa sinar katoda merupakan radiasi partikel bermuatan negatif. Selanjutnya, partikel sinar katoda ini disebut sebagai elektron. Penemuan elektron ini kemudian mengacu pada kesimpulan bahwa di dalam atom terdapat elektron yang bermuatan negatif. Menurut model atom Thomson, elektron bermuatan negatif tersebar dalam bola bermuatan positif seperti model roti kismis, di mana kismis adalah elektron dan roti adalah bola bermuatan positif seperti tertera pada gambar. 3. Teori atom Rutherford. Pada tahun 1910, Rutherford bersama dua orang muridnya, Hans Geiger dan Ernest Masreden, melakukan percobaan yang dikenal dengan hamburan sinar alfa terhadap lempeng tipis emas. Dari hasil pengamatannya ditemukan bahwa sebagian besar partikel alfa mampu menembus lembaran emas tanpa dibelokkan. Berdasarkan gejala-gejala yang terdiri, Rutherford membuat kesimpulan bahwa atom bukan merupakan bola pejal karena hampir semua partikel alfa diteruskan. Jika lempeng emas tersebut dianggap sebagai satu lapisan atom emas, maka dalam atom emas terdapat partikel yang sangat kecil yang bermuatan positif. Partikel tersebut merupakan partikel yang menyusun suatu inti atom. Berdasarkan fakta bahwa 1 dari 20.000 partikel alfa akan dibelokkan. Bila perbandingan 1:20.000 merupakan perbandingan diameter, maka didapatkan ukuran inti atom kira-kira 10.000 lebih kecil daripada ukuran atom keseluruhan. Berdasarkan kesimpulan pengamatannya, mengemukakan sebuah model atom
yang dikenal dengan model atom Rutherford, yaitu atom yang terdiri dari atom yang sangat kecil dan bermuatan positif dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif, seperti tertera pada gambar. Selanjutnya model atom Niels Bohr. Pada tahun 1913, Niels Bohr memperbaiki kegagalan atom Rutherford melalui percobaannya tentang spektrum atom hidrogen. Berdasarkan percobaan tersebut, ia memberikan gambaran keadaan kedudukan orbit elektron dalam menempati daerah di sekitarnya. Berdasarkan hasil percobaan, Bohr memberikan gambaran keadaan kedudukan orbit elektron dalam menempati daerah di sekitar inti atom. Menurutnya, elektron mengelilingi inti atom pada orbit tertentu. Hanya terdapat orbit dalam jumlah tertentu, dan perbedaan antar orbit satu dengan lainnya adalah jarak orbit dari inti atom. Model atom modern. Berdasarkan pengertian dasar yang diperoleh dari model-model atom klasik bahwa atom terdiri dari elektron, proton, dan neutron, maka dapat dimungkinkan adanya model yang lebih rumit dan lengkap mengenai atom yang hingga sekarang masih dikatakan misterius. Salah seorang menjelaskan tentang atom modern adalah Erwin Schrödinger tahun 1926. Sebelum Erwin, seorang ahli dari Jerman, Werner, mengembangkan teori mekanika kuantum yang dikenal dengan prinsip ketidakpastian, yaitu tidak mungkin dapat ditentukan kedudukan dan momentum suatu benda secara seksama pada saat bersamaan. Yang dapat ditentukan adalah kebolehjadian menemukan elektron pada tertentu dari inti atom. Selanjutnya yaitu sejarah teori perkembangan mekanika kuantum. Untuk pengertian mekanika kuantum itu sendiri, mekanika kuantum adalah sains benda sangat kecil. Ilmu ini mempelajari sifat zat dan interaksinya dengan energi pada skala atom dan partikel subatomik. Untuk pengertian sejarah mekanika kuantumnya, yaitu cabang fisika yang menggantikan mekanika klasik pada tataran sistem atom dan subatom. Sejarah perkembangan mekanika kuantum yang pertama pada tahun 1924, Louis de Broglie menyatakan hipotesis dualisme partikel gelombang. Semua materi dapat memiliki sifat seperti gelombang. Elektron memiliki sifat seperti partikel dan juga sifat seperti gelombang. Pada tahun 1926, Erwin Schrödinger merumuskan persamaan matematis yang kini disebut persamaan gelombang Schrödinger, yang memperhitungkan sifat seperti partikel dan seperti gelombang dari elektron. Pada tahun 1927, Werner Heisenberg mengajukan asas ketidakpastian Heisenberg yang menyatakan bahwa posisi elektron tidak dapat ditentukan secara pasti, namun hanya dapat ditentukan peluang posisinya. Teori-teori dualisme partikel gelombang atas ketidakpastian Heisenberg dan persamaan Schrödinger ini kemudian menjadi dasar teori atom mekanika kuantum. Penyelesaian persamaan Schrödinger menghasilkan fungsi gelombang yang disebut orbital. Orbital biasanya digambarkan seperti awan elektron, di mana kerapatan awan tersebut menunjukkan peluang posisi elektron. Semakin rapat awan elektron, maka semakin tinggi peluang elektron. Begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, model atom mekanika kuantum disebut juga model awan elektron. Sebelumnya, pada tahun 1919, Rutherford berhasil menemukan partikel bermuatan positif yang disebut proton dari eksperimen penembakan partikel alfa pada atom nitrogen di udara. Pada tahun 1932, James Chadwick menemukan partikel netral yang disebut neutron dari eksperimen bombardir partikel alfa pada berbagai unsur. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam model awan elektron terdiri dari elektron-elektron bermuatan negatif yang bergerak dengan cepat
mengelilingi inti atom yang tersusun dari proton yang bermuatan positif dan neutron yang tak bermuatan. Sekian penjelasan mengenai sejarah mekanika kuantum. Mohon maaf atas kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.